Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri Purwodadi Bapak Manak Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Indramaya. Selamat siang Pak, terima kasih sudah berkenan. Kemudian segenap waka dan ibu-ibu guru penggerak yang sudah hadir beserta guru-guru hebat semua, terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari saya dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri Purwodadi Kabupaten Musirawas hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita ada baiknya kita buka dulu dengan lafaz basmalah. Selanjutnya mohon berkenan kepada yang mewakili Kepala SMA Negeri Purwodadi, Pak Indramaya, yang memberikan arahan kepada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama di aula SMA Negeri Purwodadi ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri Purwodadi yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Junita Prapti Utami, Sarjana Pendidikan, dalam rangka untuk dalam pelaksanaan tugas beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, lancar, tanpa dengan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, kebetulan tidak ada bapaknya ya. Pada kesempatan ini bahwa kita akan mengikuti kegiatan diseminasi ini, bagaimana kita sama-sama bisa nantinya memahami apa yang Ibu Prapti buat, apa yang Ibu Prapti susun terkait dengan budaya positif di SMA Negeri Purwodadi. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prapti yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, terutama bagaimana budaya positif ini mesti kita pahami dulu, kemudian nanti bagaimana kita bisa melaksanakan budaya positif sekolah kita ini. Karena kalau kita lihat di visi-misi sekolah kita, itu salah satunya bagaimana kita juga bisa menjadikan di misi kita budaya positif sekolah itu bagaimana bisa kita implementasikan dalam keseharian kita. Jadi setelah ini kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ibu Prapti ini. Beliau telah berusaha seoptimal mungkin bagaimana menyusun semua ini dan juga melaksanakan kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menularkan kepada kita semua. Jadi kalau hari ini Ibu Prapti, Ibu Kartika, mungkin berikutnya nanti ada Ibu Windy atau mungkin Ibu Desi dan lain sebagainya. Terutama guru-guru yang masih muda, ya usia belum tua tapi semangat tetap muda. Jadi bagaimana kita tetap punya semangat, belum 50 tahun Bu. Kalau sudah di atas 50 tahun baru itu guru senior, bukan guru tua Bu Sri ya. Nanti dikatakan guru tua ya guru senior ya, guru yang sudah banyak makan asam garam, banyak pengalaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada bapaknya ini. Jadi Ibu sekalian, pada kesempatan ini mari kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Mari dengan niat yang baik, mudah-mudahan kegiatan ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Kita bisa mengambil hikmahnya dari semua ini, dan juga nanti kita bisa melaksanakan segala apa yang kita diskusikan pada hari ini. Ibu nanti akan menyampaikan dengan detail mungkin, dan kita semua mohon tanggapannya ya, mohon responnya, tanggapannya, masukannya, sehingga kegiatan ini betul-betul akan memberikan dampak positif bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya Arif dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahannya. Tiada kata seindah doa. Tiada cinta seindah cinta orang tua. Alangkah bahagianya hati saya didukung oleh guru-guru hebat semua yang ada di sini. Tepuk tangan dulu. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan, mungkin mohon maaf saya berdiri di depan bukan lebih pandai, bukan melebihi segala, tapi saya adalah seorang fakir ilmu yang ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Baik, mohon bantuan teman-teman. Next. Mohon perkenalkan yang paling ganteng di slide adalah Pak Randi Triviansyah. Beliau dari Pagar Alam, merupakan fasilitator saya, mendampingi saya insya Allah selama 6 bulan ke depan. Yang di tengah itu mungkin agak lain. Itu saya, Yunita Rati Utami, saya calon guru penggerak angkatan 11. Doakan semoga kuat, semoga tetap semangat. Selanjutnya ada Ibu Elvi Arida, guru SMPL Sidoarjo. Kalau nggak salah, Majelis Pendidikan. Beliau adalah pengajar praktik saya yang juga mendampingi saya dalam pendidikan calon guru penggerak di angkatan 11. Oke, sebelum kita mulai, mohon berkenan untuk saling berhadapan satu sama lain. Kita senyum dulu, Ibu Bapak. Kita senyum banget sama saya. Iya, gak apa. Silakan, berhadapan. Oke, ya dapat. Kita senyum dulu 30 detik. Karena dengan senyum semuanya akan jadi indah. Kita mulai ya, silakan senyum Bapak Ibu berhadapan, silakan pandang matanya, jangan pandang giginya, pandang matanya. Kita mulai 1, 2, 3, silakan senyum Ibu, silakan senyum, lihat ekspresi wajah temannya. Ternyata ini loh wajah-wajah yang selalu mendukung saya, mensupport saya. Ini kayaknya lagi transfer kebatinan. Masya Allah. Iya, ini loh wajah yang selalu memberikan saya semangat setiap hari. Yang awalnya malas berangkat sekolah jadi ingin ketemu gara-gara ibu yang ini ternyata. Udah cukup, baik, terima kasih buat kita semua. Masya Allah, ternyata kita semuanya cantik dan ganteng. Baik, kalau lanjut Bu. Baik, di sini kita buat kesepakatan form diseminasi dulu. Yang pertama saya mohon kita saling menghargai. Insya Allah semuanya sudah saling menghargai ya. Saya yakin sekali dengan guru-guru di sini, Masya Allah. Yang kedua adalah saya harap kita semua menjadi pendengar yang baik. Kemudian mohon nanti kalau ada keperluan di luar izin dulu seperti siswa. Ya, selanjutnya memberi respon membangun, karena memang saya butuh sekali respon dan apa sih kritikan yang membangun bagi saya untuk ke depan. Selanjutnya Bu, ini ada 6 poin yang akan saya jabarkan mengenai disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif itu sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, karena manusia punya motivasi tersendiri. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu sudah mulai terapkan di kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ini akan membahas bagaimana siswa itu berperilaku di sekolah berdasarkan kebutuhan dirinya. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol restitusi, sampai salah. Restitusi. Di sini kita akan memposisikan diri kita selama ini sebagai apa kepada siswa kita. Kemudian yang ketiga adalah segitiga restitusi. Di sini adalah ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan segitiga restitusi. Kemudian di sini pada teori Ki Hajar Dewantara menyebutkan seorang guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin diri kita sudah positif, tapi bagaimana cara kita menerapkannya di sekolah? Dan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang saya sebutkan.
Lanjut Bu. Yang pertama adalah disiplin positif. Lanjut. Baik, disiplin positif di sini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sengaja saya masukkan foto anak kelas 11 waktu itu lagi kebersihan di belakang karena saya pancing apa yang bisa kita lakukan di belakang, kotor banget, bau banget. Mereka yang inisiatif untuk bersihkan, bukan saya yang meminta. Lanjut. Kemudian, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Alhamdulillah di Purwodadi ini Bu, banyak sekali disiplin positif yang sudah mulai diterapkan. Termasuk pada hari Jumat Bu Imtak, itu Masya Allah sekali luar biasa. Dan mungkin akan kita kembangkan pada sholat duha berjamaah mungkin nanti ya Bu ya sekali-sekali ya. Lanjut Bu. Disiplin positif diri itu dapat membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal di dalam diri, bukan karena orang lain, bukan karena akibat paksaan guru, bukan karena akibat ujian. Ayo bersihkan dulu, kalau tidak dibersihkan kita tidak belajar. Enggak seperti itu ya Bu ya nanti. Bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi internal itu? Memang susah ya Bu ya, kita sama-sama belajar. Bukan karena pujian, anak kita sekali-sekali dengan pujian. Oke, hebat, keren, luar biasa. Ternyata itu juga bukan motivasi internal, itu motivasi eksternal. Ataupun hukuman yang sering sekali ditakuti oleh anak. Kalau aku tidak masuk, lagi ketemu Pak Indra, bahaya. Nah, itu motivasi eksternal. Tapi memang kadang-kadang ampuh ya Pak ya, buat mendisiplinkan anak. Tapi harapannya adalah disiplin yang keluar dari diri anak itu sendiri. Lanjut. Oke, kita paham semua, mungkin sedikit mengulang ya Bu, merefresh lagi ingatan kita bahwasanya ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama memang harus kita tanamkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Alhamdulillah ya, masalah keimanan saya tidak ragukan lagi di sini. Tentang berakhlak mulianya kadang-kadang kembali pada pribadi ya Bu ya, kita masih terus menggenjot bagaimana siswa kita semuanya berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong insya Allah sudah mulai tertular pada anak-anak. Kemudian mandiri, bernalar kritis, ini masih susah ditemukan di kelas 10 ya Bu ya. Kita kemarin agak kesulitan untuk anak-anak bernalar kritis karena memang katanya korban corona waktu itu. Jadi sedikit sekali literasi dan kreatif. Lanjut Bu. Kemudian poin kedua adalah motivasi perilaku manusia. Benar sekali Bu, silakan. Motivasi ini berdasarkan teori motivasi, ada teori behavior. Yang pertama dia menyatakan bahwasanya teori ini fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Katanya teori motivasi ini Bu, berdasarkan pengalamannya. Kemudian menurut teori humanistik ini menekankan pada usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya berdasarkan jiwa manusianya. Kemudian yang ketiga adalah teori kognitif. Ini menguji harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja di lingkungannya. Silakan lanjut Bu. Gak apa-apa Bu, silakan sambil diminum. Jenis motivasi sudah kita singgung tadi. Sebenarnya motivasi ada 2. Yang pertama ada motivasi internal yang berada dari dalam diri siswa itu sendiri. Dan kedua adalah motivasi eksternal, kita bahas sedikit. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Garis bawah, berarti nggak boleh ada pengaruh orang lain, ya. Untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya, keinginan dia apa, tanpa harus ada dukungan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah motivasi eksternal yang didapat dari luar, yaitu motivasi yang datang dari luar diri seseorang tersebut dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya, tapi dari sokongan orang lain. Begitu, ya Bu. Silakan lanjut Bu. Oke. Nah, mengenai motivasi ekstrinsik dan intrinsik tadi atau internal dan eksternal di sini, ada beberapa hal motivasi yang mungkin sering kita gunakan. Kalau motivasi eksternal itu biasanya siswa kalau melakukan sesuatu yang dapat bintang gitu ya, stiker. Di SD ini biasanya sering sekali kita dapatkan atau kita temui. Kemudian kalau di SMA sendiri itu memang hadiah.
Sering guru-guru atau kita sendiri, siapa yang bisa jawab ada pulpen, hadiah toh. Nah ini motivasi eksternal termasuk. Yang kemudian dengan hukuman, ini motivasi eksternal. Ini yang harusnya dihindari oleh kita semua guru hebat. Kemudian motivasi ingin lebih dari orang lain. Ada pepatah bilang semua orang akan bahagia saat kita berhasil, tapi tidak semua orang bahagia saat keberhasilan mereka lebih dari kita. Mungkin itu ya yang di sini. Mengalahkan lawan. Kemudian ada takut dimarahin, yang hampir ke hukuman ya Pak ya, tapi hanya dimarahi. Kemudian motivasi secara intrinsik yang tumbuh dari dalam Ibu, itu memang dia ingin tahu. Iya, belajar bahasa Inggris, I love you itu apa ya Bu Sri ya? Kok orang bilang I love you semua, aku ingin tahu apa artinya. Ikutlah English Club Bu. Gitu ya. Kemudian ada rasa memiliki. Iya, itu motivasi intrinsik. Bersihnya kelas kita kenapa? Karena memang itu kelasnya untuk hidup belajar selama lebih dari 8 jam, biar nyaman, biar asik. Jadi tumbuh kesadaran untuk membersihkan bersama-sama tanpa harus dikomandoi. Kemudian karena menggemari sesuatu, pernah nonton K-pop, yang hobi K-pop, mohon maaf saya nggak suka. Kan sampai ada yang beli video atau foto yang berjuta-juta ya Bu ya, karena menggemari suatu tokoh. Itu juga sebenarnya Bu ya, agak salah ya idolanya gitu ya. Kemudian ada keinginan menjadi ahli. Ini ada di kelas berapa nggak salah? IPA 3 ya kalau nggak salah. Ingin jadi Einstein-nya Purwodadi, Masya Allah Bu. Ini jadi ahli Bu ya. Tinggal wadahnya nanti ada enggak. Kemudian merasa bermanfaat. Ini yang sering atau yang pernah kita dengarkan. Lanjut Bu. Itu motivasi. Kemudian keyakinan sekolah, ini poin ketiga atau keyakinan kelas. Saya yakin ada senior saya Ibu Kartika, guru hebat, guru penggerak angkatan 9, 10 Bu. Angkatan 5 Masya Allah. Ini saya sudah dengar dan saya sudah lihat ya, beliau melaksanakan keyakinan kelas itu sendiri terstruktur rapi. Saya cemburu, kenapa saya belum bisa gitu. Ya, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi dalam kelas. Berarti kesepakatan itu memang dua belah pihak, enggak karena gurunya aja, tapi siswa juga sepakat. Lanjut Bu. Kemudian ini langkah-langkahnya kita sekilas ya. Siswa diminta untuk menulis keyakinannya. Ya, langkah awal ini bisa dilakukan dalam meminta siswa dalam menulis keyakinan. Ini sudah dilakukan oleh Bu Kartika, saya lihat sendiri. Kemudian yang kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Itu fotonya sedikit ya Bu, gambaran ya. Kemarin juga sudah buat tapi nggak perfect. Kemudian memilih keyakinan kelas sudah dibuat, kemudian pilih yang sesuai dengan sekolah atau kelas kita yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Ini panjang sekali prosesnya. Kenapa? Kalimat yang muncul biasanya tidak boleh rambut panjang, tidak boleh ribut, tidak boleh jajan di kelas, tidak boleh nakal. Kalimat tidak itu harus kita ubah menjadi kalimat positif. Menjadi contohnya boleh Bu apa Bu? Kami bersepakat untuk mengerjakan ulangan dengan jujur. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bu Kartika, Masya Allah ya, guru penggerak angkatan 5. Dan selanjutnya menyepakati hasil yang dibuat dari keyakinan kelasnya. Kalau sudah sepakat berarti anak-anak sudah harus tahu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Silakan Bu. Oke, mungkin agak lelah lihat saya, kita ice breaking sebentar. Mohon berdiri Bapak Ibu sekalian. Mungkin butuh 3 menit aja. Mohon berdiri Bu. 1, 2, 3, yuk.
Ayo berdiri. Berputarnya, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar, oke. Ya, tarik nafas, buangkan, tarik nafas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Boleh sambil diminum dulu. Capek, ya selesai. Boleh silakan diminum dulu. Menges ya Bu ya. Ini belum senam yang sekian menit ya Bu. Masya Allah. Oke, baik, bisa kita lanjutkan Ibu? Oke, ayo lanjut Bu. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Oke. Di sini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada hal yang tersembunyi Bu ya, seperti itu. Lanjut. Ini 6 kebutuhan dasar manusia. Lagi-lagi kita nge-review lagi. Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Siswa itu kalau sedang merasa gak diterima, sudah dibully ya Bu ya, pasti ada aja yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kekuasaan. Ini ada seseorang yang kalau merasa bukan leadernya udah gak mood belajar, gak malas sekolah gitu. Kemudian ada kebutuhan tentang kesenangan. Makanya kadang kita sebagai guru kadang harus menyelipkan SPK, metode pembelajaran yang menyenangkan agar siswa kita termotivasi untuk mengikuti pelajaran kita. Kemudian terakhir adalah kebutuhan dasar untuk kebebasan. Siswa ternyata ingin bebas dalam belajar, ingin mengekspresikan. Ini juga termasuk dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Lanjut Bu. Mohon di sini ada video singkat itu tentang pembelajaran ya, dan posisi seorang guru menghadapi suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang siswa. Ini video klasik sih, tapi mudah-mudahan bisa merefresh apa yang sudah kita lakukan. Yang viral waktu itu. Oke, ini ada siswa berlari-lari. Ia terjatuh, tapi ia tetap berlari kencang dengan harapan cepat sampai di sekolah. Ini jarang sekali ada motivasi anaknya, kalau udah jatuh luka udah pulang. Tapi ini dia tetap berangkat ke sekolah. Walaupun tiba dengan terlambat, si anak tetap masuk sekolah. Iya, siapa lagi mungkin kira-kira mau di kelas 2? Ada tak? Iya. Ini ada gurunya, kebetulan gurunya udah di sekolah, dan gurunya langsung marah. Betapa sakit hatinya sebenarnya anaknya ya. Udah capek-capek, ngos-ngosan, berlari,
sampai dimarah, dipukul lagi, masya Allah. Ada nggak orang tua yang marah nih kalau gini anaknya dipukul? Kantor polisi sekarang ya Bu ya, bahaya ini. Sempet nangis anaknya, sempet nangis. Tapi tekadnya tetap ingin sekolah. Malu mungkin yang kedua, karena dipukul di depan orang banyak. Pada hari berikutnya, ternyata si anak masih kedapatan terlambat, walaupun sudah mendapat pukulan dari gurunya. Yang harapan gurunya kalau sudah dipukul besoknya nggak terlambat lagi. Tapi kenyataan memang anak itu masih terlambat. Bel sudah berbunyi, teman-teman sudah masuk, tapi anak tersebut masih berlari. Oh ini pulang ya? Oke, pulang. Kita lihat ngapain dia masih lari, berangkat lari, pulang lari. Biasanya pulang udah sampai ya Bu ya? Ya Bu Susi, nggak ngejar apa-apa lagi, tapi pulang masih lari juga ini anak. Kita lihat ternyata di balik semua itu, nah ini dia, yang membuat si anak terus semangat berlari. Gantian bajunya Bu, masya Allah. Sepatunya juga gantian. Oke, nenek kedua terlambat pula, dipukul lagi. Padahal sudah memberikan alasan itu sepertinya Bu ya. Ini lebih parah nih kakinya juga. Dan pada suatu saat masih dalam kegiatan yang sama. Ini mungkin kebetulan gurunya ini, Pak Indra lagi melintas ya Pak Indra ya. Iya, nggak sengaja Pak Indra lewat di depan rumahnya. Ternyata Pak Indra tahu semua. Sekarang saya tahu. Ya. Seorang guru melihat suatu pemandangan yang tak disangka-sangka. Tapi guru tersebut tidak mengatakan apa, tidak berhenti. Tapi ada perubahan tingkah laku dari gurunya. Adakah guru yang seperti ini? Saya rasa tidak ada. Tapi setidaknya kalau untuk memeluk ada ya Bu ya. Untuk memeluk dan rangkul ada. Tapi sesama jenis, kalau lawan jenis gak pernah. Bahaya Pak. Bu Desi jangan coba-coba Bu Desi. Iya, jangan coba-coba peluk aku ya Bu Desi. Terbayanglah sudah apa yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Mungkin pilu, mungkin menyesal, mungkin rasa bersalah yang ada di dalam hati sang guru. Kenapa tidak ditanya dulu? Kenapa tidak di cross check dulu apa yang sudah dilakukan anak tersebut? Apa masalahnya? Harus ditanya dulu sehingga bisa melakukan konsekuensi atau hukuman yang mungkin sesuai dengan anak tersebut. Mungkin semoga kita semua terhindar dari tindakan ceroboh seperti ini ya Bu Bapak ya. Oke, cukup. Nangis Bu? Ya Allah, jangan Bu. Nangis Pak ya Bapak. Ternyata. Tidak benar ya Pak ya. Iya, ternyata ini memang sering terjadi. Apalagi maaf ya Pak ya, di kalangan muslimat mungkin masih ada warga yang hidup di bawah garis seperti itu. Mungkin perlu perhatian kita semua. Tapi alhamdulillah negara sudah masuk sebenarnya Bu ya untuk seragam dan segala macam. Insyaallah sudah tidak terjadi lagi. Lanjut dulu. Oke, setelah diberikan satu video tadi, kita sama-sama bahas tadi kasus dulu. Saya bacakan sedikit. Ada Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, gitu ya Bu ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Bu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan si Doni melakukan hal tersebut? Mungkin saya minta pendapatnya Ibu, ada Ibu Piping gitu, nggak ada ya? Tidak ada, mungkin Ibu dulu Bu. Bugian, monggo Bu, mungkin tanggapan Ibu kalau Ibu jadi Ibu Zulaika, lihat si Doni yang suka ngerebut makanan temennya, tanggapan Ibu seperti apa? Oh Pak In, monggo Pak In. Kalau Bapak Zulaika Ibu, silakan Bu. asalnya ibu di situ. Tommy. Ya, si Tommy yang enggak si Tommy.
Tommy dalam untuk tawannya. Kira-kira apa yang akan jadi? Maksudnya alasan Tommy. Bukan Tommy, Joni itu. Tommy tapi di situ. Jadi Tommy. Bukan Joni, Tommy. Bu. Tommy. Ya. Punya Tommy. Apa alasan si Tommy itu melakukan itu? Dalam kita Oh iya. Menurut kami, itu menurut saya, jadi seperti yang di film tadi ya, kita harus cross check dulu kenapa Tommy itu selalu merebut bontot kawannya gitu ya. Artinya wali kelas itu harus memperhatikan lebih lanjut kenapa, mungkin dia di rumahnya nggak dimasakin atau gimana sebagai wali kelas gitu. Kemudian ya kalau memang nggak punya ya kita tadi biasanya donasi donasi guru-guru minta bekalnya kita yang memberikan mungkin bantuan kepada mereka. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat dia. Terima kasih tanggapannya sekalian. Mungkin satu lagi ya tanggapan ya. Mungkin ada yang berkenan memberikan tanggapan rekan-rekan. Oh iya Bu Ini Dia silakan. suka meribut. Iya. Jangan rela bikin kita ada Nesa gitu. Kalau menurut saya tidak jauh beda dengan ibu guru saya. Ininya sama. Jadi tetap yang pertama yang kita lakukan yaitu kita harus menyelidiki dulu backgroundnya Tommy itu, apakah memang karena nggak dibawain bekal ataukah memang sifatnya yang seperti itu atau apa yang membuat dia seperti itu. Jadi setelah kita tahu backgroundnya, ya kita panggil pelan-pelan si Tommy, kita nasihati bahwa memang hal seperti itu tidak baik karena itu salah satu kriminal tingkat dasar. Rebut ya Bu. Iya, merebut tanpa izin kan. Nah, jadi biar tercipta sebuah karakter yang lebih bagus lagi. Itu menurut saya. Terima kasih. Alasan Tommy. Terima kasih buat Bu Indi, Masya Allah sekalian tanggapannya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Baik ya, yang keduanya sama. Seperti kita memang harus cross check dulu. Jangan langsung membuka, mencerca, apalagi memaki ya Bu ya. Dasar anak miskin, kok makan sendiri dong. Gak gitu ya Bu ya. Baik, silakan Bu, kita lihat sebenarnya apa sih. Oke, alasan Tommy. Yang pertama ternyata memang lapar, benar Bu ya. Lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal buat dia. Kalau sudah keroncongan apa pun bisa dilakukan ya Bu ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah memang kebutuhan untuk bertahan hidup. Lapar, tak bawa makanan, tak bawa duit pulang. Ada yang kawannya lemah pulang, sudah lanjut. Ya. Kemudian yang kedua, ada alasan yang kedua, yaitu karena memang dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, cari perhatian dia bilang terus tidak lapar, cari perhatian kata Bu Windy tadi. Apa memang dijahil ya Bu ya gitu ya? Iya, karena dia ingin cari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu pada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Dari orang tuanya nggak diperhatikan juga ternyata. Dan maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu penyebab dia ganggu makanan temannya. Mungkin ada alasan berikutnya Bu? Oke, ada alasan ketiga. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Kalau dia bertindak begal, apa sih Bu? Otoriter ya Bu ya? Apa tuh? Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Ini jiwa-jiwa centeng biasanya Bu. Pokoknya nurut deh. Preman jika gitu. Iya. Oke ya, lanjut Bu. Selanjutnya, bukan ada alasan keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ini mah anaknya ini yang bakti. Gak dikasih bekal, masih nanggang punya kawan. Karena ibunya selalu memberikan bekal dia itu aja nih. Emak-emak nih ya harus kreatif ya berarti ya. Jangan kasih ayam goreng mulu. Saya kira tingkai goreng boleh.
Ya, sekarang sudah mulai deklarasikan pakai bento ya Bu ya, pakai bento. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Oh, itu dia. Lanjut Bu. Satu lagi, dia melakukannya karena iseng Bu Desi. Patria iseng nggak Bu? Iya, iseng aja. Dan ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ini emang karakter anak Badung kayaknya. Karena diambil makanan dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu saat marah. Maka si Tommy ini berusaha memenuhi kebutuhannya akan dasar kesenangan. Seneng banget ya di atas penderitaan orang lain ya. Oh, ini perlu kita tertibkan ya Bu ya. Bukan tinggal semangat Bu, saya ngekor. Lanjut. Ya, nah kalau sudah ada kasus seperti itu, kita ingatkan lagi. Tadi Bu Widi sudah bilang, kalau ada masalah ditanya dulu, di-cross-check dulu. Bu Kiat juga, ya jangan langsung menghukum ya Bu ya. Nah, tindakan kita sebenarnya seperti apa sih? Nah, ini ada posisi kontrol. Silakan Bu. Ini posisi kontrol yang sering kita lakukan ya Bu ya. Ngaku siapa yang biasanya posisi kontrol pertama yaitu penghukum. Mayoritas. Mayoritas kita adalah penghukum tanpa harus meng-cross-check dulu karena lebih cepat ya Pak Indra ya. Pokoknya udah tahu aturan salah ya udah dihukum aja gitu ya. Yang kedua, sering sekali ini karakter hampir saya Bu, teman. Saya sering sekali kayak memaklumi kesalahan siswa. Itu ternyata tidak benar. Ya nggak boleh. Ya, kemudian yang ketiga adalah pemantau. Ini kayaknya karakter Bu Kartika ini masuk juga nih. Kesepakatan kelas kita sudah buat, ya kan? Kamu sudah melakukan berapa kali kesalahan? Bu Kartika banget itu kayaknya, ya. Selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Ini biasanya memang termasuk saya juga. Ayolah, jangan sampai orang tua udah capek-capek cari duit, ya kan? Kamu di sini sekolah main-main, menimbulkan rasa bersalah pada anaknya. Ya, atau ibu udah capek-capek datang ke sekolah, ibu sudah semangat tampil cantik, tampil paripurna dengan segala metode, kamu tidur, ibu gak jadi belajar. Rasa bersalah pada siswa, ya. Oke. Dan yang memang idealnya kita adalah sebagai manajer, benar sekali Bapak Ibu, kita adalah manajer dalam pendidikan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini panjang sekali. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang kita bahas tadi. Kemudian ada identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian ada perilaku kontrol negatif. Mungkin saya akan agak maju sedikit. Ini kalau kita posisi sebagai penghukum, ada guru yang berbuat kemudian menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswanya dalam keadaan misalnya siswa melakukan kesalahan. Kemudian gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan sambil ngotot. Ya, boleh Bu, di itu Bu, lanjut Bu, karena ini kepotong. Oke. Hasilnya, siswa akan memberontak, siswa akan mendendam, kemudian siswanya akan menyalahkan orang lain. Ya. Kemudian murid mungkin akan berkata, saya tidak peduli gitu. Saya udah ngotot nak apa ya, yang penting aku lulus gitu. Ya. Kemudian ada dampaknya pada murid. Dampaknya adalah dia akan mengulangi kesalahannya, berulang kali, dan perilaku ini akan lebih agresif ternyata. Iya, resisten dengan hukuman dan hak. Kemudian ini ada hubungannya dengan dunia. Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kenapa? Karena menganggap gurunya hanya sebagai pengharga, tidak membimbing. Padahal niat kita sebenarnya membimbing ya Bu, tapi salahnya seperti itu. Kemudian boleh back lagi Bu. Oke. Kalau kita sebagai tadi posisi kontrol, pembuat kesalahan, ya, pembuat orang merasa bersalah, mungkin kita akan berceramah panjang lebar kayak tadi, ya. Kamu itu udah dilahirkan 9 bulan enggak dalam perut nak, susah ibumu itu bawa melon misalnya 2 kilo, bayangin aja, sudah mulai gitu, ya kan, menunjukkan kekecewaan mendalam. Oh, ternyata ibuku capek, ya, gitu ya.
ya kan, ceramahnya begitu. Kemudian gurunya akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dalam lagi. Apakah aku separah itu? Dikata siswanya. Oh tidak. Lanjut Bu, geser Bu. Maafkanlah Bu. Kemudian hasilnya dia akan menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong tentang tindakannya. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak mau menyakiti kedua orang tuanya. Ya kan? Jadi berbohong lagi. Enggak, Bu, saya sebenarnya enggak gini gitu ya. Oke. Kemudian muridnya akan berkata, maafkan aku Bu. Karena sudah ditanamkan rasa bersalah tadi. Kemudian dampaknya akan rendah diri dia si anaknya, akan merasa gagal dan mungkin akan merasa tidak berharga, benar ya, sama sekali tidak berharga. Ya, boleh. Kalau kita posisi kontrol ketiga, baik Bu. Kalau kita sebagai teman, jika guru berbuat apa sih kayak kenapa nggak telat? Bu, aku tadi ban bocor. Oh, jadi tempat tempel bannya jauh ya nak ya? Oh ya sudah, ya gitu ya Bu ya. Ya, oke. Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Atau apalagi wali kelas biasanya suka nutup-nutupi kesalahan anaknya ya dia, biar nggak masalah gitu ya. Bawa make up. Bu, Dioni memang seperti itu ya. Kalau ditambah-tambahin gitu, ya nutup-nutupi. Kemudian gurunya akan berkata, lakukan, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan masalahnya. Anak banget ya kayaknya. Itu orang tua ya, karakter orang tua ya. Oke, lanjut. Ya, Bu. Oke, di sini si anak akan ketergantungan. Oh, kalau aku salah, tenang ada ibu aku, aman. Ya, ada bodyguard, ada centeng. Ada centeng aku. Kemudian muridnya akan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya, kita kan bestie Bu, ibu kan paham Bu, ya kan? Gitu. Dia merasa bahwa gurunya bisa terus memaklumi dia sebagai temannya. Kemudian dampaknya anak akan tergantung dan tidak mandiri, serta anak tidak bisa melakukan apapun tanpa dampingan tadi. Dia tidak bisa melakukan. Oke, balik lagi yang keempat Bu. Harusnya diminta. Kalau kita sebagai pemantau, selalu hitung kesalahan anak. Udah 1 kali ya telat, siap-siap ya, jangan sampai 2 kali, 3 kali panggil orang tua. Mantau terus ya Bu ya. 1 kali bolos gak buat tugas ya. Awas tuh, nilai akhir semester jeblok ya gitu ya. Oke, kemudian gurunya akan berkata, apa peraturan yang sudah kita sepakati? Kemudian apa konsekuensinya atau sanksinya? Ingat nggak? Kemudian apa yang telah kamu lakukan sekarang? Kemudian apa yang terjadi sekarang? Kan diminta untuk mengingat apa yang sudah dilakukannya. Mungkin agak lebih baik ya Bu ya. Ini ya posisi pemantau aja Bu. Jadi yang anak hasilnya nanti anak akan menyesuaikan bila diawasi pemantau. Kalau diawasi baik Bu, kalau tidak Allah alam, bebas lagi dia. Iya. Kemudian muridnya akan berkata, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Kalau ada motivasi dari luar, udah nggak ya katanya, nggak penting lagi. Kemudian dampak pada muridnya, dia akan menitik beratkan pada dampak yang ada pada diri sendiri untuk mendapatkan hadiah atau mungkin akan mendapatkan hukuman dari tindakan guru sebagai pemantau tadi. Dan terakhir, Ibu, kalau kita sebagai manajer, oke. Ini yang diharapkan. Jika guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jika ada kesalahan, ditanya dulu, didekati dulu. Kemudian, guru akan berkata, apa yang kita yakini, hampir sama ya Bu ya dengan pemantauan tadi ya, tapi ini lebih itu lagi. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, digali lagi. Kemudian kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya? Gurunya selalu bertanya. Kemudian jadi kira-kira
Misalnya apa yang sudah kamu lakukan? Hal negatif apa yang akan terjadi pada dirimu seperti itu? Oke, lanjut Bu. Di sini hasilnya akan menguatkan karakter. Seandainya kita memanajerial anak dengan kesepakatan yang kita buat. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan mungkin ada solusi yang kita buat di awal kesepakatan. Begitu anak jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan dampak pada muridnya, di sini anak akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, itu Bu, dari posisi kontrol kita sebagai guru ada 5 tadi. Sekarang tinggal kita pilih. Dari orang tua juga perhatiannya juga ternyata. Dan maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu penyebab dia ganggu makanan temannya. Mungkin ada alasan berikutnya Bu? Oke, ada alasan ketiga. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Kalau dia bertindak begal, apa sih? Otoriter ya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Ini jiwa-jiwa centeng biasanya. Pokoknya nurut deh, preman jika begitu. Iya, oke ya, lanjut Bu. Selanjutnya, mungkin ada alasan keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ini mah anaknya ini yang berarti itu. Gak dikasih bekal, masih nggak punya kawan. Karena ibunya selalu memberikan bekal yang itu aja nih. Emak-emak nih ya harus kreatif ya berarti ya. Jangan kasih yang goreng mulu. Saya tempe goreng boleh. Nggak mau baik. Ya, sudah mulai dikreasikan pakai bento ya Bu ya, kayak gitu. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka kami sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Itu ya. Lanjut Bu. Satu lagi. Dia melakukannya karena iseng Bu Desi. Tapi iseng nggak Bu? Iya, iseng aja. Dan dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ini memang karakter anak batu kayaknya. Karena diambil makanan yang menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu saat marah. Maka si Tommy ini berusaha memenuhi kebutuhannya akan dasar kesenangan. Senang banget ya di penderitaan orang lain ya. Oh, ini perlu kita tertibkan ya Bu ya. Ketika semua Bu, saya ngekor. Lanjut. Ya. Nah, kalau sudah ada kasus seperti itu, kita ingatkan lagi. Tadi Bu Widi sudah bilang, kalau ada masalah ditanya dulu, diproses dulu. Bu Gia juga, dia jangan langsung hukum ya Bu ya. Nah, tindakan kita sebenarnya seperti apa sih? Nah, ini ada posisi kontrol. Silakan Bu. Ini posisi kontrol yang sering kita lakukan ya Bu ya. Ngaku siapa yang biasanya posisi kontrol pertama yaitu penghukum. Mayoritas. Mayoritas kita adalah penghukum tanpa harus memproses dulu karena lebih cepat ya Pak Indra ya. Pokoknya udah tahu aturan salah ya udah dihukum aja gitu ya. Yang kedua, sering sekali ini karakter hampir saya Bu, teman. Saya sering sekali kayak memaklumi kesalahan siswa. Itu ternyata tidak benar. Ya nggak boleh. Ya kemudian yang ketiga adalah pemantau. Ini kayaknya karakter Bu Kartika ini masuk juga nih. Kesepakatan kelas kita sudah buat, ya kan? Kamu sudah melakukan berapa kali kesalahan? Bu Kartika banget tuh kayaknya, ya. Selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Ini biasanya memang termasuk saya juga. Ayolah, jangan sampai orang tua udah capek-capek cari duit, ya kan? Kamu di sini sekolah main-main, menimbulkan rasa bersalah pada anaknya. Ya atau ibu udah capek-capek datang ke sekolah, ibu sudah semangat, tampil cantik, tampil paripurna dengan segala metode, kamu tidur, ibu gak jadi belajar. Rasa bersalah pada siswa, ya. Oke. Dan yang memang idealnya kita adalah sebagai manajer, benar sekali Bapak Ibu. Kita adalah manajer dalam pendidikan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini panjang sekali. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang kita bahas tadi. Kemudian ada identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian ada perilaku kontrol negatif. Bisa agak maju sedikit. Ini kalau kita posisi sebagai penghukum, ada guru yang
yang berbuat kemudian menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswanya dalam keadaan misalnya siswa melakukan kesalahan. Kemudian gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan sambil ngotot. Ya, boleh Bu, di itu Bu, lanjut Bu, karena ini kepotong. Oke. Hasilnya, siswa akan memberontak, siswa akan mendendam, kemudian siswanya akan menyalahkan orang lain. Ya. Kemudian murid mungkin akan berkata, saya tidak peduli, saya gak ngotot aku ya, yang kayak lurus deh. Ya. Kemudian ada dampaknya pada murid. Dampaknya adalah dia akan mengulangi kesalahannya, berulang kali, dan perilaku ini akan lebih agresif ternyata. Iya, resisten dengan hukuman dan hambatan. Kemudian ini ada dunia. Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kenapa? Karena menganggap gurunya hanya sebagai penghalang, tidak membimbing. Padahal niat kita sebenarnya membimbing, tapi salahnya seperti itu. Kemudian boleh baik lagi Bu. Oke. Kalau kita sebagai tadi posisi kontrol membuat kesalahan, ya membuat orang merasa bersalah, mungkin kita akan berceramah panjang lebar ya, kamu itu udah dilahirkan 9 bulan udah dalam rumah, susah ibumu itu bawa belom misalnya 2 kilo, bayangin aja, sudah mulai gitu, ya kan? Menunjukkan kekecewaan mendalam. Oh ternyata ibu ini capek, ya kan? Ceramah begitu. Kemudian gurunya akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dalam lagi. Apakah aku sepanjang itu dikata siswanya? Oh tidak. Lanjut Bu, geser Bu. After Bu. Kemudian hasilnya dia akan menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong tentang tindakan. Karena sebenarnya dia tidak mau menyakiti kedua orang tuanya. Ya, ini berbohong. Enggak, saya sebenarnya enggak ada murid. Oke. Kemudian muridnya akan berkata, maafkan itu. Murid sudah merasa bersalah. Kemudian dampaknya akan rendah diri dia anaknya, akan merasa gagal, dan mungkin akan merasa tidak berharga. Ya, boleh. Kalau kita posisi kontrol ketiga, baik Bu. Kalau kita sebagai teman, jika guru berbuat apa sih kayak kenapa nggak naruh Bu aku tadi barang bocor, oh jadi tempat pendobannya jauh ya nak ya, oh ya sudah, ya gitu ya Bu ya. Ya, oke, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, atau apalagi wali kelas biasanya suka menutupi kesalahan anaknya ya, biar nggak masalah gitu ya. Bawa make up, Bu, Diomi memang seperti itu ya. Kalau ditambah itu, ya menutupi. Kemudian gurunya akan berkata, lakukan, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan masalahnya. Anak banget ini. Itu orang tua ya, karakter orang tua ya. Oke, lanjut. Oke, di sini siapa akan ketergantungan? Kalau aku salah, kenapa beribu aku? Aman. Ya, ada bodyguard, ada centeng. Ada centeng. Kemudian, muridnya akan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Kita kan besti. Ibu kan paham, ya kan? Gitu. Dia merasa bahwa gurunya bisa terus memaklumi dia sebagai temannya. Kemudian, dampaknya anak akan tergantung dan tidak mandiri, serta anak tidak bisa melakukan apapun tanpa dampingan dari dia tidak bisa melakukan. Oke, balik lagi yang keempat Bu. Kalau kita sebagai pemantau, ini selalu hitung kesalahan anak. Udah 1 kali ya telat, siap-siap ya, jangan sampai 2 kali, 3 kali panggil orang tua. Mantau terus ya Bu ya. 1 kali bolos gak buat tugas ya. Awas Bu, nilai akhir semester mesti belum gitu ya. Oke, kemudian gurunya akan berkata, apa
apa peraturannya yang sudah kita sepakati. Kemudian apa konsekuensinya atau sanksinya, iya enggak? Kemudian apa yang telah kamu lakukan sekarang? Kemudian apa yang terjadi sekarang? Kan diminta untuk mengingat apa yang sudah dilakukan ya. Mungkin agak lebih baik ya Bu ya, ini ya posisi pemantau aja Bu. Jadi yang anak hasilnya nanti anak akan menyesuaikan bila diawasi pemantau. Kalau diawasi baik Bu, kalau tidak, Allah alam bebas lagi dia. Iya. Kemudian muridnya akan berkata, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Kalau ada motivasi dari luar, ya udah nggak ya katanya, nggak penting lagi. Kemudian dampak pada muridnya, dia akan menitik beratkan pada dampak yang ada pada diri sendiri untuk mendapatkan hadiah atau mungkin akan mendapatkan hukuman dari tindakan guru sebagai pemantau tadi. Dan terakhir, Ibu, kalau kita sebagai manajer, oke. Ini yang diharapkan. Jika guru berbuat mengajukan pertanyaan, jika ada kesalahan, ditanya dulu, didekati dulu. Kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini, hampir sama ya Bu ya dari pemantau tadi ya. Tapi ini lebih itu lagi. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Digali lagi. Kemudian kalau kamu meyakininya, kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya? Gurunya selalu bertanya. Kemudian jadi kira-kira jika kamu melakukan hal tersebut, apa misalnya apa yang sudah kamu lakukan? Hal negatif apa yang akan terjadi pada dirimu? Seperti itu. Oke, lanjut Bu. Di sini hasilnya akan menguatkan karakter. Seandainya kita memanajerial anak dengan kesepakatan yang kita buat. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan mungkin ada solusi yang kita buat di awal kesepakatan. Begitu ada, jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan dampak pada muridnya, di sini anak akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, itu Bu, dari posisi kontrol kita sebagai guru ada 5 tadi. Sekarang tinggal kita pilih, apakah kita akan tetap jadi pemukul? Apakah saya akan tetap jadi seorang teman Bu yang selalu memaklumi siswa? Apakah saya akan menjadi manajer anak? Ya Bu ya. Apakah saya akan selalu menghadik, membuat rasa bersalah pada anak? Itu semua ada pada kita semua. Silakan Bu lanjut. Ini posisi kontrol restitusi yang sebenarnya titik poinnya. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru memang benar-benar harus memposisikan dirinya sebagai manajer. Benar sekali Bapak Ibu, manajer pada siswa. Lanjut Bu. Oke. Ini kemarin saya lakukan di kelas 11 IPS berapa 1 ya? IPS 2. Kemarin ketemu dengan Pegalang kalau nggak salah. Absennya udah 2 kali bolong Bu dalam 1 bulan. Kan lumayan ya biar dikalikan 1 semester udah berapa itu. Nah, jadi saya temui anaknya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kalau kemarin katanya si Galang tuh sakit perut Bu, tapi 2 hari sakitnya. Kan ada di rumah. Jadi aku tanya kemarin, lanjut Bu. Selain itu, dalam posisi sebagai manajer, itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Bu, kalau aku sakit perut, berarti aku tidak boleh makan pedas, katanya. Berlebihan ke kantin kemarin Bu, makan kalau bisa banyak, kata dia makan sakit perut 2 hari dulu, karena udah makan, makanya ditambah daya ya. Lanjut. Ini segi 3 restitusinya lanjut Bu. Nah,
Di sini dalam proses segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin, yang pertama saya menstabilkan identitas anak dulu, kemudian saya akan validasi kebutuhan atau tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Kita ada keyakinan sekolah alhamdulillah dan anak sudah lanjut. Nah, di sini saya menstabilkan identitas. Di sini saya melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada manusia yang sempurna. Guru pun kadang ada salahnya ya, apalagi siswa, gitu ya. Yang nantinya akan menggeser identitas gagal itu ke identitas sukses yang kita harapkan. Gitu. Saya tanya di situ. Selanjutnya saya stabilkan identitas anak tadi. Kesalahan yang dia buat. Saya bilang berbuat salah itu hal yang manusiawi. Sakit itu tidak bisa kita nak tinggal ya Bu ya. Kan udah sakit. Tapi kalau sampai 2 hari kita harus cross check sakitnya apa. Kalau sudah sampai 2 hari. Silakan Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Salah kamu bukan kemarin yang dicabainya kebanyakan. Saya tidak tertarik untuk menanyakan salah siapa tentang sakit perutmu gitu ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya Bu, karena aku nih hobinya makan pedas, ngerti ya. Tapi perut aku nih tidak kuat, tapi mulut aku makan terus. Salah akunya Bu, saya juga nggak tertarik seperti itu. Oke, kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang biasanya kita pakai itu berubah menjadi proaktif, ya, serta akan lebih menggali, lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Ini salah satu lagi tindakan validasinya. Pada tindakan validasi ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhannya tertentu sehingga guru atau orang sudah ya, iya ya, ada kebutuhan murid. Ini kalimat-kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak masuk sampai 2 hari. Kemudian apa yang penting bagi kamu sehingga kamu bisa begitu ini ya, izin 2 hari. Kalau sehari nggak cukup, apa yang menjadi beratnya? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru lagi. Yang terakhir, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus menggunakan tindakan satu. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Memang agak panjang ya Bu ya. Makanya kalau guru sekarang sukanya langsung ke penghukum aja, enggak ribet. Benar. Ya, tapi ini proses yang baik. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Next. Ya, lanjut Bu. Oke. Nah, baik, dari sekian materi yang sudah saya sampaikan tadi, inilah puncaknya ya. Jadi memang seorang guru itu memang harus jadi manajer bagi siswa-siswanya, bukan sebagai algojo penghukum kesalahan, tapi terus tetap mendekati anaknya dan menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya berdasarkan video tadi ya. Kemudian berdasarkan kasus ini juga kita diajarkan bahwasanya memang anak itu butuh kasih sayang dari kita juga, karena kita nggak tahu biologinya seperti apa. Ya makanya di awal ada diagnostik ya Bu ya. Ada analisa diagnostik yang mana kita akan mencari tahu background anaknya, gaya belajar anaknya. Jadi kita bisa
menyesuaikan dalam pembelajaran. Dari seorang guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolahnya. Mungkin selanjutnya cukup dari saya Bu di sini. Ada rekan-rekan mungkin yang akan ingin berbagi, bertanya atau menanggapi atau ada hal yang kurang yang saya sampaikan, monggo dipersilakan. Silakan Bapak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama penyampaiannya luar biasa. Berikan puji dulu untuk Ibu Ati. Kemudian ya, kalau yang dilakukan tadi saya pun belum pernah melakukan sampai segitunya ya. Jadi selama ini kalian hanya panggil biasa aja, apa masalahmu bisa tidak diperbaiki sampai situ aja. Sampai kita tahapan tadi belum dilakukan. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah cara atau model seperti itu bisa dipakai untuk semua jenis tingkah manusia maksudnya ya? Kan setiap orang itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Jadi misalnya ini juga misalkan pada guru-guru juga, karena saya mengamati guru itu ya, ada guru itu yang ketika pulang duluan ada yang merasa malu-malu, ada juga yang sudah terbiasa tanpa malu lagi. Jadi kalau mau pulang cepat maksudnya ya. Tapi juga ada juga yang ketika misalkan ada pimpinan nggak jadi balik, takut dengan pimpinan misalnya ya. Nah ketika siswa apakah semua tipe siswa itu perlakuannya sama? Karena ada juga yang seperti ini kalau saya melihat itu perilaku siswa ini kan tergantung dengan bagaimana pola didik di rumah juga. Ketika anak tidak terbiasa dimarah, baru disinggung dikit dia sudah merasa. Tapi ada juga ketika anak yang biasa dimarah di rumah, kita marah dengan cara apa masih betul lah. Iya, kadang itu apa ya, saya pikir yang dilakukan Pak Hada itu sudah sangat jerah misalnya. Ternyata tidak simpel. Bukan, artinya kan itu bukan cara yang pas dengan model seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita menyikapi berbagai perilaku anak yang berbeda-beda, dari orang tua berbeda, tinggal berbeda, suku yang berbeda dan ya, apakah ini bisa juga untuk semuanya dengan cara yang sama seperti tadi, atau mungkin Ibu punya pendapat lain? Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Indra ya. Benar sekali. Apakah restitusi ini bisa digunakan pada setiap karakter dan setiap masalah? Bagaimana jika juga kalau skalanya besar? Kalau satu-satu restitusi mungkin ya Bu ya Pak ya. Tapi kalau sudah kesalahannya jamak, Masya Allah, mungkin senior saya Ibu Kartika yang cantik yang bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Indra, monggo Bu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan Pak Indra tadi super sekali ya. Dan itu sebenarnya bukan, saya izin menanggapi saja, dan jawaban atau tanggapan saya itu belum tentu itu sesuai dengan harapan kita. Ambil baiknya dan buang buruknya gitu ya. Sebenarnya itu bukan cuma pertanyaan dari Pak Indra, tapi di angkatan kami pun pertanyaan dan tanggapannya sama seperti itu. Apakah lebih tepatnya bukan di restitusinya? Kalau di restitusinya insya Allah bisa itu. Untuk setiap permasalahan itu restitusi menjadi solusinya itu bisa. Kalaupun anaknya banyak kan bisa restitusi bersama atau per anak juga bisa, karena gurunya kan banyak, guru BK juga ada. Untuk restitusi menurut tanggapan saya bisa untuk semua permasalahan. Nah, yang jadi permasalahan itu sebenarnya di posisi kontrol, 5 posisi kontrol itu. Menurut pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya, juga pengalaman Pak Firly ini sebenarnya ketika kami berdiskusi,
ternyata untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer itu tidak bisa dalam waktu cepat. Itu memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang. Misalnya kita ingin menerapkan di sekolah kita itu lama, tidak setahun 2 tahun, tapi lama. Dan belum tentu di angkatan ini akan berhasil seperti itu. Bisa jadi berapa tahun, apalagi ketika semua gurunya sudah menerapkan, itu bisa nantinya posisi kontrol guru sebagai manajer itu berhasil dengan baik. Apalagi seperti kata Pak Indra tadi, karakter anak kan beda-beda gitu kan. Ada anak yang ketika kita di posisi kontrol, dia bisa menerima apa yang kita sampaikan, tapi ada kasus-kasus tertentu anak-anak yang tidak bisa menerima itu. Dan solusinya ya memang kalau menurut kami di sekolah itu harus ada guru yang seperti Pak Hada seperti itu. Harus ada guru yang seperti Pak Indra dan harus ada guru yang seperti Bu Setiati. Iya. Jadi cara menanggapi anak itu beragam. Kalau semuanya misalnya seperti Bu Ulin juga harus ada seperti itu yang yang berteman dengan anak seperti itu. Yang penting kita tahu batasannya, bahwa batasan ini boleh dilakukan dan batasan ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, untuk mencapai seluruh posisi kita menjadi guru itu menjadi seorang manajer itu nggak bisa. Kita tuh harus belajar, termasuk saya juga seperti itu. Dalam menerapkan keyakinan kelas misalnya kan, nggak bisa. Ada anak yang ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, misalnya di satu kelas yang saya contohkan, ada beberapa anak atau sebagian anak yang bisa menerima itu berhasil ketika kita menjadi manajer. Tapi ada beberapa anak yang tidak berhasil kalau kita jadi manajer. Kita harus jadi penghukum misalnya, atau jadi pemantau, atau kita berteman dengan dia. Kita sesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar dia tadi. Kebutuhan dasar yang dia butuhkan itu apa? Kalau dia pengen membutuhkan, misalnya dia membutuhkan rasa kasih sayang, berarti kita harus jadi teman nih sama dia seperti itu. Dan untuk menjadi posisi manajer itu tidak mudah dan tidak bisa cepat. Semuanya memerlukan waktu yang lama. Gitu. Dan saya rasa Pak Beli juga sepakat itu. Kita nggak bisa selalu jadi manajer. Kalau kita jadi manajer kita nggak bisa, kita turun nih ke pemantau. Gitu. Turun terus posisinya sampai berhasil mendapatkan perubahan dari anak tersebut. Mungkin itu tanggapan saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Latika super sekali jawabannya. Benar Pak ya. Sebenarnya memang kita harus memposisikan diri kita agar sesuai dulu dengan anak tadi ya. Tapi memang harapannya kita memang harus sebagai manajer meskipun butuh waktu yang lama, setidaknya pada skala kecil terlebih dahulu yang seperti Bu Latika katakan tadi sudah dilakukan pada oknum-oknum dulu, nanti baru ke kelas, dan mungkin yang kita harapkan adalah guru semuanya jadi manajer di sekolahnya sendiri. Dan untuk restitusi itu memang sebenarnya Pak bisa saja Pak dilakukan untuk segala masalah, hanya saja memang harus disesuaikan ya Bu ya, harus disesuaikan dengan karakter itu sendiri. Baik, mungkin rekan-rekan Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu, nggak apa-apa. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sepertinya yang saya masih bingung di sini kalau seandainya guru itu harus menjadi manajer dan kalau bisa semua satu sekolah itu guru menjadi manajer. Lalu bagaimana dengan karakter guru masing-masing? Jadi harus seperti apa karakter guru itu? Gitu. Sedangkan seperti Ibu Tika tadi katakan Pak Hada itu harus yang seperti ini, Bu Ulin berbeda lagi, Bu Kiat seperti itu, dan Pak Indra jelas harus berbeda, dan mungkin mereka punya cara penanganan yang berbeda.
yang masih dibingungkan seperti karakter yang seperti apa yang harus ada di dalam diri guru itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ternyata ada yang merasa gundah gulana ya tentang penerapan ini. Saya juga seperti itu. Terlebih saya di sini masih junior sekali. Tadi punya Pak ya masih baru 1 tahun. Kenal anak semuanya enggak, gurunya baru beradaptasi dan ternyata harus masuk ke JKP. Kamu harus jadi manajer, mati rasanya. Berat sekali. Tapi memang kalau karakter ibu itu tidak bisa membatasi atau memaksa seseorang untuk menjadi karakter seperti Pak Ada semuanya nggak bisa. Harus seperti Bu Ulin semuanya nggak bisa. Saya nggak bisa jadi Bu Ulin karena saya praktik itu Bu Ulin. Ya, saya juga nggak bisa seperti Bu Kartika yang perfeksionis. Karena sebenarnya saya yang praktik itu Bu Kartika apalagi kepada Pak Indra, maaf Pak, saya jauh Pak. Deketin lagi ya Pak. Saya jauh sekali dari karakter tersebut. Tapi setidaknya di teori ini kita diminta untuk menjalankan proses restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kita dibimbing, kita diarahkan pada step by step agar apa? Agar dapat memanusiakan manusia itu sendiri melalui penyelesaian masalah dari segitiga restitusi. Terlepas karakter kita seperti apa Bapak Ibu. Kita mau jadi macan bisa, kita mau jadi teman nggak apa-apa, ya kan? Jangan sebagai penghukum ya Bu ya, atau membuat rasa bersalah itu saja. Untuk menghindari itu, lebih baik kita melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Kita diajarkan, kita dibimbing, kita diarahkan. Ya agar apa? Agar kebutuhan anak sebagai manusia, sebagai kebutuhan dasarnya tadi terpenuhi, dan kita akan menjadi sosok yang bisa diteladani seperti apa Bu dalam tuturi handayani, gitu ya. Ada lagi? Tadi aja tabel yang guru. Oke, iya. Kita sudah paparkan di tabel tadi kalau kita sebagai penghukum anaknya akan seperti apa. Kalau Yang kita manajer sebagai aja. Yang teman, manajer. anaknya akan merasa seperti apa. Dan seandainya kita memposisikan diri kita sebagai manajer, dampaknya juga ada contohnya seperti itu. Itu harapan. Tapi tetaplah karakter, tetap karakter seorang guru. Guru itu digugu dan ditiru. Tidak ada guru yang gagal menurut saya. Tidak ada guru yang jahat di sini. Yang ada adalah guru yang ingin mewujudkan cita-citanya menjadikan anak didiknya lebih baik dari dirinya dengan caranya masing-masing. Mungkin seperti itu sih. Bapak Ibu bagaimana? Cukup untuk pertemuan kita? Satu lagi Masya Allah. Galau juga nih. Masya Allah. Saya mau sebenarnya sedikit menyimpang ya, cuman saya ingin pandangan dari ibu praktis sebagai calon mungkin nanti Bu Ketika juga. Kemarin hari Jumat kita sudah mengadakan operasi yang lipstick ideal, terus kita ini entah itu sebagai penghukum atau apa kita kayaknya seperti itu ya, kita ambil dengan paksa kemudian kita suruh menghapus lipstiknya, dan kayaknya menurut kita mungkin anak akan jerah ya. Ternyata pas pulangnya nggak sampai berhari-hari itu, pas pulangnya saya satu sampel ya anak Dinda sudah kedapatan bawa parfum, bawa sisir, bawa lipstik, sudah kebetulan saya yang ini yang rahasia saya ambil. Pas pulangnya saya ketemu bibirnya sudah tebal lagi. Saya tanya, loh, Din, nah kok lipstik mana ya? Katanya, iya, nah kan udah disita. Ternyata teman, berarti kan nggak ada efek jerah. Nggak, terus masuk di sini, gimana caranya biar apa ya? Kayaknya kita kehabisan akal. Dan hari ini pun saya sudah nolak bibir anak ada apa seperti itu. Salah Bu Windy ya. Maksudnya trik-triknya, mungkin ada trik tersendiri dari yang menggunakan kita sebagai apa gitu. Itu saja pertanyaan saya, karena itu luar biasa menyuruh anak tidak berlipstik gitu. Ya, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Windy. Ini kembali pada karakter siswa ya Bu ya. Karakter siswa memang tadi kata Bu Martika, kita nggak bisa merubah karakter siswa itu secara instan. Karena memang pendidikan dari awal madrasah pertamanya adalah di rumah. Kita di sini bertugas sebagai guru, sebagai manajer yang akan menyebarkan dan membiasakan
budaya positif di sekolah yang harapannya akan berimbas sampai ke rumah, seandainya di rumah kurang positif, seandainya. Ya. Jadi memang itu sulit. Kalau menurut saya memang pertama adalah konsistensi. Konsistensi itu memang kita perlu, bukan hanya sebagai guru BK, bukan hanya sebagai pembina rohis, tapi semua guru memang harus bekerja sama untuk menyamakan visi dan misi untuk siswa, tidak boleh mengenakan kosmetik berlebihan, apalagi di sekolah. Continue, berkesinambungan terus menerus, dan memang harus ada payung hukum sekolahnya yang mengikat siswanya. Jika memang melanggar, ada konsekuensi, bukan hukuman ya, ada konsekuensi yang akan diterima oleh siswa itu sebagai efek jera dan mendisiplinkan diri. Konsekuensi ya akan lebih diterangkan oleh senior saya. Silakan Ibu. Tanggapi aja. Indah ya. Maaf Pak Indra. Izin menanggapi. Bapak-bapak ini. Indra senang Pak Indra bisa lihat. Karena nanti hijau. Sebenarnya sekolah kita ini sudah sangat bagus. Di peraturan tata tertib itu kan sudah ada Pak Indra ya sebenarnya, dan anak-anak sudah menandatangani berbaterai ketika mereka mau masuk. Cuma ya sebenarnya dari sekolah itu sudah bagus, sudah ada peraturan itu sebenarnya. Nggak tahu kalau masalah konsekuensinya apa bentuknya, saya tidak terlalu membacanya. Yang jelas peraturan itu ada sebenarnya, dan sekolah kita sudah sangat bagus menerbitkan itu. Cuma permasalahannya ketika mereka menandatangani surat perjanjian itu, saya sanksi apakah mereka itu membacanya? Karena seperti keadaan yang terjadi di sekolah kita, antara mereka tidak membacanya atau mereka sudah membaca tetapi mereka memang tidak mau mematuhinya, seperti itu kan. Adanya peraturan itu untuk dilanggar, katanya seperti itu kan. Iya, karena sebenarnya udah bagus itu. Nah mungkin salah satu solusi yang saya tawarkan, ada sosialisasi kembali peraturan sekolah kepada siswa-siswi baru bila berkesempatan, yang lama juga seperti itu. Ya benar seperti yang disampaikan Bu Prapi tadi, solusinya sosialisasi lagi, dikatakan peraturan sekolah itu semuanya dijelaskan. Jadi mereka paham, tidak cuma sekedar menandatangani surat bermaterai, kemudian konsisten dan kontinu. Semua guru harus menyepakati itu, kompak, ya seperti itu. Anak menjadi bebal itu karena misalnya Bu Windy melarang anak-anak itu jangan pakai, tapi ada guru yang lain mendukung, misalnya nggak apa-apa, cantik misalnya. Padahal sebenarnya kita itu memberlakukan peraturan itu bukan karena takut kalah cantik ya sebenarnya ya. Yang kita inginkan itu ya, kalau kalah cantik jelas kalah ya, dan umur aja udah kalah gitu. Cuma kan yang kita sayangkan takutnya nanti mereka tidak menyelesaikan pendidikan di sekolah kita. Bahkan saya pernah ngomong ke anak itu, nah kalau seandainya kamu pergi kondangan nih, kamu pakai lipstik, kira-kira ketemu saya larang nggak? Enggak, benar-benar nggak mungkin, karena itu memang tempatnya. Tapi kalau di sekolah ini kan bukan tempatnya, saya bilang seperti itu. Dan itu ya bisa berhasil, tapi ya kan tidak semua siswa berhasil untuk kita posisikan seperti itu. Itulah saran saya, sosialisasikan kembali peraturan itu, orang tua dan anak semuanya tahu, konsekuensinya jelas, konsisten dan kontinu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Windy. Intinya ini bukan masalah diri sendiri ya Bu ya, bahwa ini masalah kita bersama. Iya, ini masalah kita bersama. Semuanya harus sama. Semua guru harus mendukung program yang memang yang digalakkan oleh sekolah untuk tampil natural ya Bu ya. Karena ya memang benar. Melalui tatanan sopan biasanya masih nggak sopan kalau siswa terlalu
optimal bahasa kita untuk menggunakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu di sekolah. Ya, itu saja. Boleh mungkin nanti di awal pembelajaran sebelum belajar tanamkan dulu budaya positif yang mungkin sudah kita sepakati setiap hari, setiap guru. Jadi sebelum belajar nanti dulu lah materi. Yang penting adalah penanaman adat, moral dan kebiasaan positif yang ditegakkan oleh SMA Purwodadi, sehingga nanti hasilnya ciptaannya adalah siswa-siswa yang beradab dan berkarakter. Baik, ada lagi mungkin Ibu satu kali lagi pertanyaan pemungkas mungkin Bu Indi, Ibu Ili yang cantik. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih atas segala kesempatannya, partisipasinya, dukungannya, pertanyaan. Satu lagi. Oh, masih ada. Masih ada Pak, oke Pak. Bahas ya, Pak, ya. Di dokumen kurikulum kan ada namanya budaya positif juga, tapi di situ istilahnya itu sebuah pembiasaan. Jadi maksudnya seperti ini, bahwa di situ disampaikan bahwa ketika kita ini bertemu dengan sesama kita, dengan siswa, itu biasakan dengan budaya senyum, kemudian sapa, salam, ya. Nah itu termasuk ini Bu ya. Iya, budaya positif. Budaya positif ini. Oh, berarti itu bisa berarti dibuat stiker besar apa namanya spanduk besar. Bahwa kita harus termasuk berjabat tangan. Kalau perempuan beri kaki supaya lebih akrab lah gitu ya. Tapi kalau bisa jangan 5S namanya apa gitu. Ya. Iya. Coba nanti ditelurkan dari sini. Walaupun isinya sama tapi temanya beda. Apa singkatan apa Ya. misalnya ya. Jadi nanti supaya apa namanya itu betul-betul bisa membudayakan yang sekolah kita ya. Jadi suasana keakraban itu jauh lebih dimunculkan. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Mungkin dimulai dari guru dulu ya Pak ya. 5S-nya. Ya Bu, jangan sungkan Bu. Iya Bu Indi, jangan sungkan meskipun kita beda kasta cie. Enggak lah ya. Meskipun di sini kita semuanya sama sebagai guru SMA Negeri Purwodadi, tidak ada yang lebih atau yang begitu, jadi semuanya sama. Bolehlah sama-sama, jangan takut apa Bu ketularan ininya Bu ya. Kalau salaman dan jabat tangan cubit-cubit ini kita mulai dari guru-guru dulu ya, kemudian mungkin akan kita tambahkan pada siswa-siswi kita. Itu salah satu budaya positif yang mungkin nanti akan kita galakkan dan kita terangkan ya Bu ya. Kan pernah ada tuh mulai redup, saya kan ada dulu ya, tapi mulai redup. Sekarang kita menyalakan lagi budaya 5S mungkin dengan formula yang beda, kalimat yang beda. Dan saya juga tertarik dengan kemarin pernah sebentar ngobrol sama guru di ruang guru, pernah ada pergalaan sholat duha kalau nggak salah dulu. Nah ya, tapi sekarang sudah mulai duduknya mengurut semuanya harus saling menyemangati. Mungkin tidak setiap Jumat, mungkin nggak apa-apa sesekali dari Jumat, atau mungkin sesekali dalam waktu belajar diperbolehkan secara bergiliran untuk seorang anak sholat duha yang kebiasaan positif. Banyak hal-hal positif lain yang mungkin bisa kita lakukan, tapi kita terlalu fokus pada hal-hal yang lain. Ya Bu ya. Baik, cukup Ibu. Cukup Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala partisipasi kehadirannya dan support bagi saya. Saya bangga sekali sudah berdiri bersama guru hebat sekali yang ada di SMA Negeri Purwodadi. Saya tetap berharap ada rekan-rekan yang lain yang bisa tergabung nanti di CDP angkatan 12 insya Allah. Iya, sudah mulai kebuka lagi. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mungkin banyak salah dari saya karena memang tidak ada gading yang tak retak, itulah saya tidak ada hal yang sempurna dari saya karena semuanya ada kekurangan pada saya, dan kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kita tutup kegiatan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Semoga kegiatan ini mendapat dampak baik dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Bapak-bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Anggraini. Saya adalah guru penggerak Kabupaten Musirawas Angkatan 5, dan saat ini
Ibu Yunita Prapti SPD adalah salah satu rekan sejawat saya yang bertugas di SMA Negeri Purwodadi. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan dalam program guru penggerak angkatan 11. Menurut saya, kegiatan yang dilaksanakan oleh beliau tentang diseminasi budaya positif sangat luar biasa. Materi tentang budaya positif tersebut disampaikan beliau dengan sangat baik dan sangat jelas, sehingga saya kembali memahami dan memiliki motivasi lebih mendalam untuk mengimplementasikannya di sekolah kami, dan juga rekan sejawat kami yang lain melaksanakan kegiatan tersebut dengan bersemangat, sehingga mereka dapat memahami materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Yunita Prapti dengan lebih baik dan bersemangat untuk mengimplementasikannya di sekolah kami. Beliau menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia, restitusi, tentang kebajikan universal, dan selain itu kami juga berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kami yang menyangkut tentang budaya positif. Masalah yang kami diskusikan alhamdulillah pada akhirnya memiliki solusi untuk kami selesaikan dan kami terapkan di sekolah kami. Akan tetapi materi yang disampaikan oleh Bu Yunita Prapti juga ada sedikit yang ingin saya sarankan, terutama pada bagian kebutuhan dasar manusia, karena kasus yang beliau sajikan hanya satu, dan pada satu kasus itu dibahas semua kebutuhan dasar manusia. Nah, saya menyarankan untuk di kemudian hari kasus yang disajikan pada kebutuhan dasar manusia disajikan sesuai dengan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seorang siswa, dan diberikan kasus-kasus yang bervariasi sehingga rekan sejawat yang ada di sekolah kami lebih memahami tentang hal itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat kepada Ibu Yunita Prapti. Semoga Ibu Yunita dapat menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini dengan lancar, dengan sukses, sehingga pada nantinya akan menjadi seorang guru penggerak angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya Bu, Tanggapan tentang tadi ya, kegiatan diseminasi. tanggapannya kegiatannya sangat menginspirasi, ide-idenya sangat menginspirasi. Sukses selalu Bu Prapti. Apa yang dijabarkan tadi menambah informasi dan menambah motivasi dalam hal belajar mengajar di kelas, dan pokoknya semangat dalam Bu Prapti. Oke. Terima kasih. Tanggapan tentang apa tadi, aksi nyata atau it's the best lah pokoknya. Diseminasi Tentang budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Yunita Prapti tadi sangat menginspirasi ya, apalagi yang tentang restitusi, yang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi yang menurut aku sangat menginspirasi, apalagi saya sebagai guru yang muda. Pokoknya untuk Ibu sukses selalu.